Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sumber bahasa Indonesia. Apabila ingin membicarakan perkembangan bahasa Indonesia, mau tidak mau kita harus membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber, akar, bahasa Indonesia yang kita pergunakan sekarang. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara, lingua franca, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Indonesia dalam versi Melayu kuno sudah digunakan dalam Prasasti Kedukan Bukit di Palembang tahun 683. Prasasti Talang Tuo di Palembang tahun 684. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat tahun 686. Prasasti Brahi, Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, tahun 668. Dari keempat prasasti di atas bisa dimaknai bahwa bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa lingua franca. Prasasti lain yang menggunakan bahasa Melayu adalah bahasa Prasasti Gandasuli tahun 832. Prasasti Bogor, tahun 942. Dari kedua prasasti di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa Melayu tidak hanya dipakai di Sumatera melainkan juga di Jawa. Berdasarkan petunjuk-petunjuk di atas, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan dan sastra. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan, lingua franca, antar suku di Indonesia. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perdagangan terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dengan perlahan-lahan, tetapi pasti, berkembang dan tumbuh terus. Pada waktu akhir-akhir ini perkembangannya itu menjadi demikian pesatnya sehingga bahasa ini menjelma menjadi bahasa modern, yang kaya akan kosakata dan mantap dalam struktur. Dengan diikrarkan Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-7 itu menjadi bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional ada 4 faktor. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Melayu Indonesia. Pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. A. van Ophuijsen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Pada tahun 1908 pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Kommissie voor de Volkslektuur, Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan diterbitkan. Penerbitan itulah yang menjadi bukti bahwa bahasa Melayu sudah digunakan sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. 4. Tanggal 28 Oktober 1928 bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa nasional. 5. Pada tahun 1933 secara resmi ada angkatan muda yang menamakan dirinya Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jahbana dan kawan-kawan. 6. Pada tanggal 25 hingga 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo. Putusannya adalah bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayaan kita saat itu.